Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Aditya, NPM 185201111053. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan legalitas aborsi di negara Indonesia dan negara Malaysia. Tindakan aborsi menurut Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Pasal-pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 299, 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349. Menurut KUHP, aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang terlengkap tercapai 38-40 minggu. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, berat kurang dari 50 gram dan kurang dari 20 minggu. Dari segi mediko-legal, maka istilah abortus atau keguguran dan lahiran prematur mempunyai arti yang sama dengan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Demikian disebut dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau UU Kesehatan. Namun larangan tersebut dikecualikan berdasarkan pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan. Indikasi darurat medis yang dideteksi sejak dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, penderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyuitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Dari sini kita diketahui bahwa aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis dari korban pemerkosaan. Namun tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan penasehat pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam pasal 75 ayat 3 UU Kesehatan. Adapun sanksi bagi setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar sebagaimana disebut dalam pasal 194 UU Kesehatan. Sebagai pelaksana dari UU Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan peraturan nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat pemerkosaan ini diperkuat dalam pasal 31 ayat 1 ayat 2 PP 61/2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat pemerkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kemudian aborsi di Malaysia sebagai besar ilegal kecuali dalam kasus ketika seorang praktisi medis menganggap bahwa melanjutkan kehamilan menimbulkan bahaya bagi kehidupan ibu, kesehatan fisik, dan kesejahteraan mental. Aborsi di Malaysia diatur dalam bagian 312, 316 KUHP. Akses terhadap aborsi telah menghambat oleh stigma agama, budaya, dan sosial terhadap aborsi. Kurangnya kesadaran akan undang-undang aborsi di kalangan profesional kesehatan dan tingginya biaya layanan aborsi di sektor kesehatan swasta. Aborsi di Malaysia saat ini diatur dalam bagian 312 dan 316 KUHP. 1. Pasal 312 menyatakan bahwa mereka melakukan aborsi dengan persetujuan seorang wanita dapat dipenjara selama 3 tahun atau didenda keduanya. Jika wanita tersebut cepat hamil, artinya di luar bulan 4 kehamilannya, wanita dan penyedia dapat dihukum hingga 7 tahun penjara atau denda. 2. Pasal 313 menyatakan bahwa mereka yang melakukan aborsi tanpa persetujuan wanita dapat dipenjara selama 20 tahun atau didenda. Pasal 314 menyatakan bahwa siapapun yang menyebabkan aborsi dipaksa yang menyebabkan kematian wanita itu dapat dipenjara selama 10 tahun atau didenda. Pasal 315 menyatakan bahwa barang siapa mencegah seorang anak dilahirkan hidup-hidup atau menyebabkan meninggal setelah dilahirkan dapat dipidana selama 10 tahun atau denda kecuali untuk tujuan menyelamatkan nyawa ibu. 5. Bagian 316 mengklasifikasi penyebab kematian anak yang belum lahir cepat sebagai pembunuhan yang bersalah.
Pada tahun 1971, Parlemen Malaysia mengubah bagian 312 KUHP untuk mengizinkan aborsi untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita. Pada tahun 1989, bagian 312 diubah lagi untuk mengizinkan aborsi untuk menjaga kesehatan mental fisik seorang wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.